Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti Allah yang mengurus. Kita tidak lepas dari Allah setiap saat. Pertemuan ini pun tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Semoga pertemuan ini menambah yakin kepada Allah, membuat kita semakin tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apa yang paling penting dalam hidup ini? Kalau ada satu patah kata, apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jung, siapa yang tahu? Hadiahnya umroh, sama-sama pertemuannya di depan Masjidil Haram, ke sana masing-masing. Apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kalau ada satu patah kata, ayo siapa yang tahu? Yang sudah tahu diam, yang belum tahu yang jawab. Adakah hadirin? Berarti semua sudah tahu, makanya diam. Nabi diutus semuanya, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah menurunkan berbagai kitab suci yang diakhiri dengan Al-Quran. Intinya satu, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Semua nabi diutus untuk memperkenalkan Allah, ingat ke Allah. Amal yang disukai Allah, ingat ke Allah. Amal yang dilarang Allah, supaya tahu apa akibatnya kalau kita zikir dan tidak zikir. Jadi kalau satu ayat saja ya yang dapat saya pahami dari Al-Quran, hanya ada satu ayat ini saja sudah cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, kepada Allah, aku ingat padamu. Ini saja sudah sangat mencukupi. Keuntungan terhebat dari zikrullah adalah kita akan diingat Allah secara spesial. Begini, misal ada wali kota ke sini, langsung ingat nama Bapak, disebut nama-nama Bapak, senang tidak? Gubernur yang datang, oh ini Pak Fulan, apa kabar Pak Fulan? Saya ingat kepada Bapak, Pak Fulan ini saya suka, pasti menjadi spesial. Datang lagi presiden, lebih suka. Sekarang kita diingat dan disebut-sebut oleh Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta ini. Tidak ada yang lebih hebat selain itu. Benar? Kalau saja cuma satu balasannya,
dari zikrullah, yaitu Allah akan mengingat dan menyebut kita. Udah cukup itu. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau ingin tahu apa sih sumber masalah dalam hidup kita, cik jawab hadirin. Dan kurang zikrullah, bukan kurang zikir, kurang zikrullah. Zikir itu ingat ya. Kalau kurang ingatan, kurang zikiran. Kita ini kebanyakan mikir, kurang harusnya jangan ngarang, harusnya banyak zikir kurang mikir. Salah, tidak benar. Mikir ini disuruh oleh Allah. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun, kenapa dia tidak mikir? Mikir itu disuruh. Yang tepat adalah tiap mikir jadi zikir. Udah itu. Karena otak ini pasti mikir terus. Perintahnya apa? Surat Al-Ahzab ayat Ustaz Dery mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha katsiran 'alakum tuflihun. Al-Jumu'ah ayat 10. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Jadi kalau Allah kita tidak zikir, Allah juga tahu, ingat ke kita. Siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih minum, siapa yang ngasih nafas, siapa yang ngurus tubuh kita. Kalau Allah tidak ngurus kita, siapa lagi yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus diri. Sedikit sajalah kita. Tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa kita tentang diri. Setiap saat kita ini diurus oleh Allah. Tapi kalau kita zikrullah, kita akan diperlakukan spesial. Misal hati oleh Allah akan diberikan sakinah, tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Tentram itu cuma satu pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membulak-balik hati juga hanya satu. Siapa? Allah. Muqallibal qulub. Allah pembulak-balik hati. Kalau Allah cabut ketenangan, pasti gelisah. Tidak ada yang bisa menenangkan. Kalau Allah turunkan tenang, kita akan menikmatinya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi hati dibuat tenang. Pikiran ini otak milik Allah. Kita tidak mengerti otak ini bisa mikir seperti apa. Dibimbing nanti otak ini, diberi ide, diberi ilmu, diberi petunjuk, diberikan ilham sehingga bisa berpikir yang baik, strategis, efektif, efisien. Bicara dibimbing oleh Allah sehingga perkataannya perkataan yang baik yang bisa dipahami. Kalau kita akan bertemu, dibimbing oleh Allah, ketemu dengan orang yang bisa memberikan manfaat. Kalau kita akan ketemu rezeki, dipilihkan rezekinya oleh Allah. Semua rezeki milik Allah. Nanti kita akan dimudahkan berjumpa dengan rezeki dalam keadaan halal barokah. Pokoknya diuruslah oleh Allah. Mendengar, melihat, bicara, bersikap, dibimbing oleh Allah yang menciptakan dan menguasai kita setiap saat. Enak tidak? Jawab hadirin, kan jawabannya gampang. Enak tidak?
dengernya aja enak, aduh enak hadirin. Nah bahagia itu adalah yakin kepada Allah. Makin yakin makin bahagia. Kalau sudah makin yakin ke Allah seperti apa? Lahir berbagai kemuliaan akhlak. Makin yakin ke Allah makin ikhlas. Kalau yakin Allah maha melihat, terus maka ngapain kita sibuk ingin dilihat orang, benar? Kalau yakin Allah maha membalas, mau ngapain kita mengharapkan balasan dari orang? Sedangkan kita tahu yang bisa membalas adalah Allah. Kalau yakin Allah maha melihat, di mana kita berbuat maksiat? Jadi maksiat itu pasti karena kurang zikir. Kalau zikir, ya Allah engkau maha melihat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat. Kapan maksiatnya? Tidak ada tempat yang tersembunyi. Mau ngebohong, wahai yang maha mendengar, nggak bisa ngebohong karena Allah tahu kebohongan kita. Maka mari kita latih untuk banyak berzikir. Bagaimana caranya? C-S-Y. C-nya apa? Cepat kembalikan kepada Allah dalam segala hal. Misal begini, kita punya keinginan. Ada ingin apa? Novel mau apa? Mau bahagia. Yang benar. Bukan mau jodoh. Bukan? Yang benar. Allah mendengar loh. Ya bahagia juga, jodoh juga. Dengar ya. Ingin bahagia. Siapa yang bisa memberi bahagia? Langsung ke Allah. Bapak ingin apa? Bingung. Ingin husnul khotimah? Siapa yang bisa mematikan Bapak? Allah. Kita tidak akan mati tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Pada waktu kita mau dimatikan, Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa menjemput nyawa kita on time. Tidak mundur sedetik, tidak maju sedetik. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Misalkan di kilometer, saya nggak akan nyebut, nanti nggak mau ke sana ya kan. Meninggal di kilometer 98 pasti ke sana. Nanti tepat jam 10 lewat 25 menit 32 detik cabut nyawa, itu pasti tepat waktunya. Dengan cara, waktu, tempat, cara. Kalau kita ingin husnul khotimah, cuma satu yang bisa membuat kita husnul khotimah. Siapa? Allah. Syariatnya gimana supaya akhirnya baik? Gampang kalau ingin husnul khotimah syariatnya ya. Setiap waktu saja jadi orang baik ya. Bicara baik, mikir baik, mendengar yang baik, berbuat baik, berhati baik, baik pada waktunya. Hadiah dari Allah bagi orang baik, husnul khotimah. Jadi harus sibuk. Tahu tidak? Apa yang paling membuat ke sorga, dijamin ke sorga? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan sorga. Bisanya nyebut la ilaha illallah itu hadiah dari Allah. Tidak mungkin bisa menyebut la ilaha illallah tanpa hidayah taufik Allah. Masih mendengar cerita tentang kakek kiai menangis? Masih ingat tidak? Yang sudah tahu boleh tidur ya. Ada kiai menangis karena burung beonya meninggal. Burung beo ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, senang sekali berzikir dan meninggal, matilah ya karena beo.
Para santri ikut prihatin melihat kiai ini nangisnya berkelanjutan, nangis, sering sekali nangis. Sampai kata santri, "Yai, udah jangan sedih aja, ini kami belikan beok baru, tinggal dilatih." Kata kiai, "Nah, bukan karena nggak ada beoknya yang membuat kiai jadi sedih." "Apa?" Atas santri, "Ini beok setiap waktu berzikir, tapi ketika digigit kucing mau mati, suara yang keluar dari mulutnya tidak ada satupun nyebut nama Allah." Itu yang membuat kiai itu nangis, takut sekali ketika akhir hayat tidak bisa menyebut nama Allah. Nggak nyangka jawabannya begitu ya. Jadi ulama tuh takut sekali meninggal tidak menyebut nama Allah, karena salah satu ciri husnul khotimah la ilaha illallah. Cik, siapa lagi? Egi, pengen apa? Nah, pengen husnul khotimah, udah tadi yang itu nggak boleh lagi. Yang lainnya Egi, selamat dunia sama itu husnul khotimah. Mune hese punya keinginan kan, dah telat, yang ini aja. Mau apa dek? Yang normal aja deh, yang normal keinginannya kan. Keinginan saya menjadi orang lebih sukses. Menjadi orang yang lebih sukses dunia akhirat. Nah, siapa yang bisa nyuksesin? Hanya Allah. Kalau Allah memberi dapat, kalau Allah menahan tidak dapat. Makanya ingin apapun harus kembali ke Allah, karena Allah yang memiliki apapun yang kita inginkan, dan hanya dengan izin Allah bisa terjadi apa yang kita inginkan. Dan ada satu lagi, dan hanya Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Benar? Makanya masalah besar dalam hidup kalau punya keinginan tidak ingat Allah. Ada lagi yang jadi masalah dalam hidup kita, takut. Pasti ini kita takuti. Coba, ibu takut apa? Takut suaminya titik-titik lagi? Yang jelas bu, titik-titik itu apa? Umroh lagi, oh alhamdulillah. Ayo takut apa? Sebutin. Kan manusia tuh tidak jauh dari harap dan takut. Ingin itu harap. Takut apa? Ini teh pada diam-diam semua gini. Pas ditanya nunduk lagi. Pasti ada yang ditakuti. Bapak-bapak aja tuh yang nunduk terus. Takut ditanya. Takut apa hadirin? Banyak yang kita takutin. Takut sakit, takut celaka, takut ditipu, takut difitnah. Benar? Apapun yang kita takuti dalam hidup ini, baik orang, makhluk, penyakit, kejadian, semua yang kita takuti pasti ada dalam kekuasaan Allah. Ini yang pinjolnya jatuh tempo. Kenapa langsung ngacung gitu? Waduh, stres sekali, takut ditagih, takut. Allah satu-satunya yang bisa membayarkan hutang, enggak ada yang lain. Kalau Allah lunasi pasti lunas, kalau Allah tidak lunasi pasti tidak lunas. Hutang sebesar apapun kalau Allah lunasi pasti lunas. Hutang sekecil apapun kalau tidak diizinkan lunas tidak pernah lunas. Beneran hadirin? Allah. Ibu-ibu takut suaminya lincah lagi. Tahu caranya bu? Diikat dengan doa. Ya Allah, suami saya puber ke-7. Please ya Allah tolong. Gak usah gitu ngomongnya.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau mau lebih curhat lagi, ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan saya bersuami beliau. Beliau adalah ciptaanmu, ada dalam genggamanmu setiap saat. Engkau tahu setiap lirikan matanya, Engkau tahu setiap lintasan hatinya. Lindungi ya Allah, jaga ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa. Allah tahu ada yang berdoa seperti itu? Dengar tidak? Allah tahu perasaannya? Allah menyaksikan? Disia-siakan tidak? Gak mungkin disia-siakan. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, kebaikan sekecil apapun. Tapi jarang orang kembali ke Allah, benar? Malah kembalinya ke laptop. Jadi ingin kembali ke Allah, takut kembali ke Allah, apapun kembalikan ke Allah. Kejadian tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jerawat timbul, ingat ke apa? Allah. Ya Rob, jerawat itu terjadi dengan izin Allah, hadirin. Susah bikin jerawat itu. Ya pernah jerawat di ujung hidung. Aduh ya Allah, seperti nggak ada lagi tempat. Nggak boleh ngomong gitu ya, nggak. Di sini kan pencenur. Ya Allah, ampun, ampun. Caranya begitu. Kalau misalkan ada jerawat, bagaimana zikirnya? Yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak boleh mata lihat jerawat yang diingat obat, salah. Mata lihat jerawat yang diingat Allah. Mau obat taplokin juga nggak akan ngepek kalau Allah tidak izinkan sembuh. Ya Allah, ampun ya Rabb, saya ridho dengan ujian jerawat pas di ujung hidung ini. Ini terjadi dengan izinmu ya Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdirmu, Engkau berbuat apa yang Kau kehendaki. Ya Allah, ampun, ampun. Pasti jerawat ini tumbuh karena dosa-dosa saya. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar yang banyak. Tambah lagi syukur. Alhamdulillah ya Allah, untung jerawatnya lebih kecil dari hidung. Gimana kalau jerawatnya lebih gede dari hidung? Alhamdulillah ya Allah, cuma satu. Jangan lupa ya, jangan lupa mensyukuri yang lain. Ingat, kalau hilang dompet, sabar atau syukur? Santri pinter, dua-duanya. Ya sabar ya syukur. Untuk yang hilang, sabar. Untuk yang tidak hilang, pinter. Hilang dompet, ingat dompet, sabar. Ingat yang tidak hilang, alhamdulillah. Yang hilang cuma dompetnya, tidak sama celananya. Gitu. Ingat baik-baik, jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah, kita jadi lupa kepada nikmat yang lainnya. Sakit gigi, sabar atau syukur? Dua-duanya. Untuk yang sakit, sabar. Untuk yang tidak sakit, alhamdulillah ya Allah, satu juga paten. Alhamdulillah cuma satu. Enggak semuanya. Lidah sehat, mata sehat, kepala, pundak, lutut, kaki sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa itu. Ini bagian dari zikrullah. Ketika ditimpa musibah, ingat ridho, menerima apa yang Allah takdirkan, istighfar karena semua kepahitan diundang oleh dosa, syukur atas nikmat yang lainnya, doa minta disembuhkan, ikhtiar, beli obat, datang ke dokter, tapi makan obat juga, mata ke obat, hati ke Allah. Ya Allah, ini obat ciptaanmu, tidak bisa menyembuhkan tanpa izinmu. Bismillah, saya makan obat ini sebagai niat amal soleh. Enggak bergantung ke obat, bergantungnya ke Allah. Sah itu sakit
jadi amal soleh. Keren tidak hadirin? Ini santri pulang dari rumah suaranya jadi bentes begini nih. Ngapain aja di rumah? Jadi main cerang begini suaranya. Serba salah katanya. Ceramah pagi kami tidur ditegur. Ceramah malam suara main cerang di. Lanjut. C, cepat kembalikan ke Allah. Urusan apapun, keadaan apapun. Karena apapun yang terjadi dengan izin Allah. Yang kedua, S. Apa S-nya? Senantiasa ingat Allah. Caranya bagaimana? Gampang. Apapun yang terekam oleh indera ini adalah pasti makhluk ciptaan Allah dengan izin Allah. Ini seperti sekarang. Ini mata saya melihat ya, ada beragam wajah, tapi semuanya sama ini. Ini sama-sama ciptaan Allah. Jadi kalau lihat begini, ya Allah, Engkau ciptakan hambamu beragam. Ya Allah, ini semua makhluk yang Engkau desain. Semua makhluk ini Engkau yang menghidupkan. Semua makhluk ini Engkau yang mencukupi. Mata ke makhluk, hati ke penciptanya, Allah. Nih, terdengar suara apa? Hujan. Gemercik suara hujan, langsung ingat Allah lah yang menurunkan hujan. Setiap tetesan air hujan bertasbih kepada Allah. Air hujan jatuh di tempat yang ditetapkan Allah, karena di sana ada rezeki bagi makhluk-makhluk Allah. Di dalam sana ada rezeki cacing, rezeki pohon. Dari air ini nanti Allah menumbuhkan buah-buahan, merindangkan pohon. Dari air ini cadangan minum untuk makhluk-makhluk Allah. Telinga mendengar air, ingat Allah. Aduh, mulas. Ingat apa? Allah. Siapa yang menciptakan perut? Siapa yang dengan izin siapa perut ini sakit? Ya Allah. Tapi kalau di toilet tidak boleh. Ya Allah, enggak. Di hati saja, enggak bisa lepas dari Allah. Semuanya, mata, telinga, rasa sakit, penciuman, tiba-tiba ada bau karbit, ada yang meletus, langsung ingat, ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan hidung saya bisa mencium bau-bauan. Masih normal, berarti saya tidak kena COVID. Alhamdulillah. Paling terima kasih ya Pak ya. Kata si bapak yang lagi ngantuk, nah udah bukan saya. Hadirin sekalian, ada berapa sih indra tuh? Indra lesmana, indra perasa, peraba, gatal. Aduh, gatal. Harus ingat Allah hadirin. Coba gatal di sini ya. Alhamdulillah tangan kita bisa tepat ke bentol, nggak nyari-nyari dulu. Gimana? Ini tidak gampang hadirin, tidak gampang nyentuh bentol ini. Dan untung si kukunya, bukan si kuku keras. Gimana kalau kuku lembek tambah gatal? Betul, betul. Alhamdulillah, lihat kuku gimana? Syukur, yang manjangin kukunya bukan jarinya. Gimana kalau jari yang memanjang? Tiap minggu pekan potong jari. Dan yang Masya Allah, kuku ini tidak ada sakit ketika digunting dan tidak muncrat darahnya. Semua rambut juga tidak dikasih darah. Coba kalau tiap rambut dicukur perih ya enggak? Jerit. Lagi digunting rambut, aduh, dan broy teh darah.
sudah diatur oleh Allah. Makanya yang manjangin rambutnya bukan lehernya. Sekarang lihat gigi, tahu gigi? Mata lihat gigi teh harus bersyukur. Giginya berhenti manjangin ya kan? Bagaimana kalau gigi kita enggak terus makin tua makin panjang? Kasihan atuh aki-aki dan ini kepanjangan giginya berhenti segini. Alhamdulillah ya Allah. Dan untung gigi itu tumbuhnya di gusi, gusi lembut, keluar gigi keras. Coba kalau kebalik. Aduh, kebayang tidak? Ngegayam gula ngapa? Kebayang tidak kalau gigi kita lembek gitu? Ada repot kita kurang ngomong. Nggak ada wibawa presidennya nggak gayamnya kumaha ya. Ini teh buat zikir hadirin. Lihat lidah, alhamdulillah lidah kita pas ukurannya dengan mulut. Coba kalau kepanjangan. Lihat air ludah, alhamdulillah air ludah kita pas jumlahnya. Coba kalau kebanyakan, nggak ada wibawa saya yang aduh, maaf. Ini serius, ini teh zikir hadirin. Dan untung air ludah kita warnanya aman. Coba kalau hitam atau merah, horor ya kan? Apa? Horor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Benar? Jadi melihat diri saja itu sebetulnya nikmat sekali berzikir itu. Oh, saya pernah melihat perumpamaan, ada botol, punten. Punten. Ini, boleh pinjam Pak? Boleh apa ya, saya pinjam. Ini cerita. Pernah melihat sebuah tayangan seperti ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Ini. Yang kedua sholat. 3 puasa. 4 zakat. 5 apa? Haji kalau mampu. Kalau tidak mampu, misalkan haji nggak dijalankan karena tidak mampu, nggak apa-apa. Zakat tidak mampu bayar, tidak apa-apa. Kalau dia tidak punya cukup nisabnya ya dan waktunya. Kemudian saum kalau uzur bisa bayar fidrah. Tapi kalau sholat tidak dilakukan jatuh dia. Paham? Oh maaf ya Pak ya, saya beli aja Pak, boleh? Ngerti adik-adik enggak betapa pentingnya jari telunjuk, karena kalau sholat tidak dilakukan jatuh dia. Oh, saya terkesan dengan perumpamaan ini. Walaupun dia syahadat, kalau tidak sholat langsung jatuh itu imannya. Sholat itu tiang agama. Jadi sekarang lihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, meraba apapun, harusnya jadi ingat Allah. Panca indera ini aktif setiap saat, benar? Makanya zikir itu bisa aktif setiap saat. Bu, ibu, mata lihat suami, hati ingat siapa? Adik-adik belum nikah, diam. Ini yang udah nikah. Kan belum punya suaminya, masa SMP mikirin suami? Nggak, emak dulu, mak. Ibu tuh menderita tuh karena kebanyakan ingat suami. Sedangkan suami ibu
nggak ingat lagi, jangan suudon. Sedangkan suami ibu makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kalau ibu kebanyakan ingat suami, banyak berharap dari suami, banyak takut ke suami, tapi nggak ingat Allah, itulah sumber kenapa ibu tidak bahagia di rumah tangga. Harusnya ingat suami, berharap kembali ke Allah, takut kembali ke Allah. Jadi Allah yang dominan di hati kita, bukan suami. Sudah berulang kali ditanya, ada ibu-ibu yang suaminya meninggal sudah 20 tahun. Ibu masih hidup? Masih, makanya saya ada juga di sini. Ibu masih makan? Makan. Minum? Minum. Berpakaian? Berpakaian. Berteduh? Berteduh. Rezeki ada? Ada. Berarti bukan suami yang menjamin. Kalau suami yang menjamin, suami meninggal, ibu udah ikut meninggal. Nah begitulah hadirin. Jadi lihat anak, ingat Allah. Lihat dunia, ingat Allah. Jadinya Allah, Allah, Allah. Ada satu amalan, mau dikasih amalannya, zikirnya. Selain zikir dalam bentuk tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, juga zikir dalam bentuk Al-Quran, membaca Quran, dalam bentuk berinteraksi dengan Quran, itu zikir. Kalau niatnya ikhlas, itu zikrullah, pendekat ke Allah, zikir yang utama. Ada juga zikir dalam bentuk seperti ini, majelis ilmu, mencari ilmu di jalan. Ini zikir, ini majelis zikir namanya. Walaupun tidak harus menyebut nama Allah semua, tapi kita sedang menjalankan perintah Allah, thalabul ilmi. Ada juga zikir dalam bentuk solat. Solat itu wa aqimi sholah li zikri. Sedekah, amal-amal yang Allah perintahkan, kalau kita niatnya karena Allah, itu zikrullah. Nolong orang, bekerja, belajar, kalau diniatkan mematuhi perintah Allah dan mencari ridho Allah, itu sedekah. Ada lagi zikir yang enak tapi luar biasa, yaitu doa. Seperti lihat orang lagi naik angkot kita ya, ada angkot yang kosong terus, ya Allah berikan rezeki lewat pintu mana saja, ini angkotnya kosong. Itu doa diijabah. Tiba-tiba ada pangrok, tahu pangrok? Tahu nggak? Pangrok siapa coba? Suaminya bungrok. Itu yang suka rambutnya seperti rakbol, ini yang gimana lihat yang begitu? Zikir tidak? Zikir. Ya Allah, ini pemuda ciptaanmu. Ini pemuda ingin bahagia, makanya segala ditempel begitu kan, peniti di sini, gembok di sini, ya, kan kasihan sekali itu, sakit itu, ya. Itu tuh ingin dihormati, ingin eksis, makanya begitu. Tapi belum tahu caranya yang benar, makanya segala dipakai. Apa yang kita lakukan? Doa. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu juga. Orang tuanya pasti menginginkan anaknya anak soleh, anak baik. Beri hidayah ya Allah. Sambil lihat dari jauh, berikan hidayah ya Allah. Itu lebih baik. Itu zikir, itu manfaat. Dan malaikat mengaminkan doa rahasia kepada yang didoakan jadi kebaikan, kepada kita juga jadi kebaikan. Kira-kira Allah suka tidak kita mendoakan kebaikan kepada remaja pangrok itu? Suka, karena kita menginginkan kebaikan bagi hamba Allah. Nih, sekarang Indonesia bakal punya presiden baru. Siapa? Siapa yang nyebut Mbah Wowo? Nggak boleh.
Pak Prabowo dan Dek Gibran. Apa yang mau dilakukan? Kan tidak semua milih beliau, benar? Apa yang mau dilakukan? Saya mah nggak usah kak. Misalkan yang milih selain beliau, mendingan doa. Ya Allah, takdirmu negeri ini sekarang ada presiden dan wapres baru. Bimbing ya Rabb, beri hidayah agar jadi pemimpin yang adil, agar menjadi tauladan kebaikan, agar bisa jadi orang yang amanah, yang bisa menjadi contoh baik, yang bisa membimbing umatmu ini di jalanmu. Mendingan doa, siapa tahu diijabah, benar? Daripada rewel membahas MK. Kenapa MK begitu? Ini bagi yang awam, tapi bagi yang mau membahas ya mangga, yang mau demo ya silahkan. Kan ada yang demo di patung kuda, kalau niatnya ikhlas mudah-mudahan jadi amal soleh. Kalau bapak demo di patung kucing, karena sudah nggak usah lah, yang mendingan doa saja. Enak begitu hadirin? Ini zikir hadirin. Nih sedang duduk begini, lihat saya, apa yang dilakukan? Tuh nggak ada yang jawab. Doa atuh. Ya Allah, kasihan Aagim dari tadi ngomong terus. Setiap perkataan akan dihisab di akhirat. Tolong ya Allah, bimbing supaya ucapannya benar, bimbing agar niatnya lurus, dan bimbing agar bisa mengamalkannya, jangan cuma ceramah aja. Keren tidak itu kan? Mungkin karena doa jamaah yang tadinya mau bicara salah, karena dikabulkan doa, jadi nggak jadi. Mungkin kan dengan izin Allah doa jamaah diijabah, yang tadinya ria dituntun oleh Allah jadi benar. Itu zikir yang bermanfaat. Mau sehat? Doakan orang-orang sakit. Ya Allah, sembuhkan tetangga saya ini. Ya Rob, warung itu kelihatannya kurang pembeli, bukakan rezekinya. Ya Allah, itu teman saya itu sepertinya dalam penantian jodohnya, bukakan ya Allah, berikan jodohnya. Terus wae produktif, lihat ini doa. Tiba-tiba di TV lihat iklan, ada yang nggak menutup aurat, daripada mending gitu-gitu, mending doa. Tapi tidak usah ditatap, sekali aja. Ya Allah, aduh, astagfirullah. Berapa banyak artis yang dulunya belum menutup dan sekarang selain menutup bahkan ikut dakwah. Sangat boleh jadi syariatnya ada yang mendoakan. Iya. Halo? Zikir itu ini enak sekali, karena ketika doa rahasia kepada orang lain itu malaikat oleh Allah ditakdirkan mengaminkan, amin artinya kabulkan, dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Ini zikir paling top juga nih, benar? Jadi kita doa, terus doa, doanya yang baik. Lihat yang punya hutang, ya Allah, teman itu hutangnya banyak, tolong lunasi ya Allah. Nggak usah diposting, kamu udah saya doakan supaya lunas hutang. Jadi emosi ya. Enak hadirin, enak hadirin. Termasuk di Palestina, termasuk kalau ada yang ngobrol kita doakan ya. Ya Allah, semoga yang ngobrol ini ngelihat ke sini. Tuh, dia mau lihat takut terkabul nih katanya. Hei santri, apa kabar? Kira-kira Allah menyaksikan tidak
santri yang ngobrol. Setiap ucapan santri dicatat tidak oleh malaikat? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Tidak. Nah, ingat baik-baik itu. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali akan kembali kepada kita. Dengar, siapa itu santrinya? Masih terus ngobrol kah? Enggak ya, jangan nak. Kasihan, kalau asih nggak rugi ada yang ngobrol, tapi kasihan sama yang ngobrol, pasti ada dampaknya. Karena di majelis taklim itu menghormati ilmu itu hal yang utama. Kalau ngobrol tidak menghormati. Nah, sepi sekarang. Sampai di mana tadi ya? Tolong ingat saya, sampai di mana Pak? Sama-sama lupa. Bapak terlalu dekat Pak. Jadi kelewat ilmunya. Pokoknya doakan doa yang baik. Gimana dia nggak mau bayar hutang saya nih? Saya jengkel. Gimana doa? Doanya apa? Dibinasakan, jangan. Atau nanti nggak lunas. Doakan supaya bangkrut, tambah nggak lunas. Sing mencret, tambah nggak lunas. Karena dia kan berobat terus. Doanya apa? Doakan sing kaya. Wah, rugi dong. Masa dia yang kaya? Ya udah, sekatuh. Menderita aja saudara. Mending doa yang baik. Orang tidak bayar hutang. Orang tidak bayar hutang tuh udah menderita, hadirin. Dia tuh pengen bayar, cuma nggak ada buat bayarnya. Tapi dia ngebohong. Ngebohong itu sebetulnya dia pengen bisa bayar pada waktunya, tapi nggak ada. Jadi lebih baik doakan supaya sehat, supaya rezekinya cukup, supaya bisa ngelunasin hutang. Tenang doanya tuh. Jangan ya Allah, kasih dia rezeki pas aja sesuai dengan utang. Tetap itu juga pelit. Kenapa sih pelit banget kan? Halo? Nah, ada satu lagi supaya kita bisa zikir terus ke Allah, yaitu banyak curhat. Bicara saja sama Allah. Dalilnya apa? Al-Baqarah berapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-Baqarah 186. Wa idza, dan apabila ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa permintaan apabila meminta kepadaku. Jadi udah, daripada kita banyak ngobrol dengan orang, mendingan bicara ke Allah yang maha dekat, maha mendengar. Ini Allah sedang mendengarkan kita, pasti. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, wahai penguasa alam semesta, semua makhluk-makhluk ini adalah ciptaanmu. Engkau yang menciptakan, engkau yang mendesain, engkau yang menghidupkan, semuanya engkau yang memberikan rezeki. Bicara saja begitu. Bicara ke Allah tuh bicara dengan doa, dengan curhat. Kalau curhat ke orang jadi masalah kalau tidak pada tempatnya, ya. Curhat ke orang, apalagi curhat di medsos, orang yang banyak curhat di medsos itu cenderung orang yang tidak ridho ke takdir. Sudah,
tinggal tahajud. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala keadaan diriku. Saya ridho ya Allah dengan takdir yang Engkau berikan ini. Ampuni ya Allah, sekira takdir ini Engkau berikan diundang oleh dosa-dosa. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong ya Allah, bicaralah. Bisa bahasa Arab, bahasa Quran, bagus. Belum hafal bahasa Indonesia, tidak usah pakai puisi, ya. Jangan rumit, tinggal bicara saja. Allah mendengarkan kok. Ya Allah, hati saya gelisah terus. Hati saya sedih dan sakit. Hanya Engkau yang bisa melapangkan hati ini ya Allah. Ya Rob, besok saya sudah tidak ada lagi buat makan. Sedangkan Engkau satu-satunya pemberi rezeki. Langit, bumi, berikut segala isinya milik-Mu. Tolong ya Allah, berikan kecukupan makan untuk anak-anak mereka ciptaan-Mu. Engkau tahu mereka lapar dan hanya Engkau yang bisa memberi makan. Allah dengar itu. Bicara. Ya Allah, saya ingin bisa hafal Quran. Otak ini milik-Mu. Saya bisa ingat, kalau Engkau yang mengingatkan, tanpa pertolongan-Mu enggak mungkin saya bisa ngapalin Quran. Tolong ya Allah, jadikan saya menghafal ini membuat Engkau suka, ridho kepada saya. Ya Allah, saya merasa saya sering ria, lindungi dari perasaan ria ini. Ya Allah, saya dengki nih sama teman saya, dia jadi ranking, saya enggak. Cabut kedengkian di hati saya ya Allah. Buatlah saya bahagia dengan kesuksesannya. Enak hadirin. Ya Allah, tetangga itu selalu ngomongin saya, tolong dibungkam. Jangan gitu. Tolong ya Rob, diganti omongan jeleknya dengan omongan baik. Bicara aja. Suami galak, ya Allah, suami saya kurang mesra, kurang senyum. Tolong ya Rob, diubah hatinya. Kalau enggak ya diganti aja lah penyakit hatinya dengan kesehatan. Nah, harus selesai dulu ya, jangan keburu ketawa. Belum tuntas hadirin, nggak mungkin saya ngajarin yang error ya kan. Sama begitu. Di mana-mana kita bicara, mau pergi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sambil di jalan, sambil naik angkot, di kendaraan, zikir aja. Bisa subhanallah walhamdulillah, bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau ya Allah, Engkau yang menciptakan semua alam ini, semua pohon ini ciptaan-Mu. Tidak ada satupun daun yang gugur kecuali dengan izin-Mu, dan sudah tertulis di lauh mahfuz. Ya Allah, setiap daun ini semuanya bertasbih kepadamu. Jadikan saya pun orang yang bertasbih. Ya Allah, ayam Engkau ciptakan begitu, tiba-tiba datang burung, badannya gede, kakinya kecil. Ya Allah, Engkau desain seperti ini. Kan ada burung itu ya, yang badannya gede, kakinya kayak lidi. Ini teh gimana? Tapi ya terserah Allah lah, nggak usah rewel ya nggak. Ya Allah, ada juga jerapah tinggi, padahal nggak makan vitamin, segitu tingginya. Kita segala vitamin, tetap segede gini. Buku Daniel berendam aja yang segitu gedenya. Ya Allah, gajah nggak sekolah segitu gedenya. Kita segala dimakan kalah muntaber. Ya Allah, ya aduh, asik sekali, asik sekali. Tidak ada yang lebih asyik dalam hidup ini selain zikrullah. Ingat kebaikan Allah. Duh ya Allah, di rahim ibu Engkau beri saya rezeki, Engkau cukupi setiap waktu. Padahal saya nggak bisa kemana-mana, nggak tahu apa-apa. Datang rezekinya. Katanya ibu saya senang makan cireng. Alhamdulillah, cireng tidak berbekas pada tubuh saya. Yang kata bapak dulu, ibu saya ngidam jengkol. Alhamdulillah, tidak berbekas pada diri saya. Coba kalau aroma kita aroma jengkol, kan fitnah benar.
Alhamdulillah pada waktu saya lahir saya blow banget ya Allah, nggak tahu apa-apa, tapi rezeki ada. Ibu langsung mengeluarkan air susu. Ibu saya tidak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin, ya nggak, digotong jauh-jauh, bukan sapinya, apanya, bukan susunya, air susunya, cing, atau pasti serius Pak, ini teh ilmu zikir ya nggak. Ngalir dari Selandia Baru dibawa ke pelabuhan, dibawa ke supermarket, dari supermarket dibawa ke dapur, dimasukin botol, kocek-kocek, cep, masuk. Oh gitu ya Allah, saya ngegedein dari air susu jadi gigi, jadi rambut, jadi tulang. Ya Allah, enak hadirin. Kalau mau asik tuh zikrullah, kita asiknya sama medsos, gak ada apa-apanya kecuali medsos yang ngajak zikrullah. Tidak ada kehidupan ternikmat dalam hidup ini kecuali banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah, dan Allah akan memuliakan kita. Gitu. Halo? Mau ngapain segala diobrolin? Hah? Mau ngapain kita banyak ngobrolin artis? Sedang artisnya juga boro-boro ingat ke kita. Mau ngapain kita banyak ngobrolin yang tidak ada manfaatnya, kecuali mengambil hikmah, mendoakan, atau supaya kita terpelihara dari kesalahannya. Sepak bola, ya udah nonton sepak bola mah tenang aja. Ya Allah, terserah padamu gol kemana aja, ya kan? Pasti sudah tertulis di Lauh Mahfud, tidur aja, beres aja. Besok tinggal tanya berapa, 2-1, sesuai dengan rencana Allah, beres. Nggak rame nonton sepak bola sama kamu. Saya juga pernah Pak di Qatar kemarin dikasih tiket sepak bola, tapi nggak tahu yang mainnya siapa. Asalnya itu mana lawan mana, Indonesia, mana Persib, bukan ini teh PSSI. Kenapa sama dengan lawannya? Beda, yang satu mah Vietnam. Oh gitu, ya udah nonton. Kasihan, bola satu dikejar sana kejar sini, ya Allah, meniribut ya. Coba dibagi seorang satu, betulnya. Saya melihat, begitu, dan aneh ya, ada bola jungkir sana, pleset sana. Dan yang menarik, itu pelajaran penting ya, lihat sepak bola, tidak ada satupun yang bawa HP, itu yang nggak ada tuh, dengan kayak orang lain. Tunggu dulu ya, kagolkeun heula, nggak ada. Kita mau sholat nelpon dulu, kering WA dibales. Kalah itu Allah tuh oleh HP. Tapi lihat yang sepak bola mah 2 jam bebas HP. Ini nempel HP, komat juga balap dengan HP. Mati sholat. Selesai sholat harusnya wirid, harusnya begini, ini begini, terus HP. Sudah menuhankan HP, hati-hati. Dunia baik-baik saja kok. Kita HP-nya nggak dibalas juga, dan tidak semua orang harus ngebalas seketika, benar? Demikianlah doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah, Allahumma a'inni ala zikrika, tolonglah agar saya bisa berzikir padamu, bersyukur padamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan baik, dengan benar. Nah, bagi yang ingin bahagia, kuncinya banyak berzikir. Siapa nih di antara jamaah sebanyak ini dan yang menyimak yang paling disukai Allah? Sini nih. Jawabannya sederhana, yang paling banyak zikrullahnya. Allah tahu siapa di antara kita. Makanya jangan suka menilai orang lain rendah. Siapa tahu yang direndahkan oleh kita adalah orang yang dimuliakan Allah karena banyak zikirnya. Zikir tidak bisa bagi orang yang banyak maksiat. Makanya
Walaupun baru di lisan, subhanallah, walhamdulillah, itu lebih baik daripada diam. Jangan banyak bicara sia-sia, kurangi ngobrol, kurangi hal yang tidak manfaat, banyaklah zikir. Walaupun baru di lisan, nanti dinaikkan oleh Allah. Jadi ke hati, jadi ke yakin, Masya Allah. Cepat kembalikan kepada Allah, senantiasa ingat Allah dan yakin kepada Allah segala janji dan jaminannya, Masya Allah. Selamat berbahagia, menikmati kebahagiaan tiada bertepi, yaitu dengan zikrullah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian, silakan kita siap-siap untuk bersedekah. Bagian dari zikrullah juga sedekah ya. Sudah masuk jamnya. Alhamdulillah. Mari kita baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Sambil sedekah ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai yang maha menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, inilah kami hamba-Mu yang bergelimang dosa. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah segala kemusyrikan, kemunafikan, segala ujub dan kesombongan diri kami. Ampuni ya Allah segala maksiat yang kami perbuat
zina mata, pikiran, kebusukan lisan, dan semua perbuatan nista yang dilakukan tubuh ini. Engkau menyaksikan semuanya. Ya Allah, ampuni segala perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Rabb, jangan golongkan kami menjadi anak durhaka. Ampuni segala keburukan akhlak kami. Ampuni ibu bapa kami ya Allah. Bahagiakan sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Kumpulkan ibu bapa kami di sorga. Lindungi orang tua kami dari kehinaan di dunia ini, di kubur, di akhirat kelak. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup ini berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup kami ini benar-benar hari-hari yang penuh barokah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon padamu iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepadamu ya Allah. Wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat pada setiap saat. Jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya berharap padamu. Jangan biarkan kami beramal kecuali dengan niat hanya untukmu ya Allah. Jangan biarkan hati ini dicekam takut selain takut jauh darimu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ya Allah hanya untukmu, hanya di jalanmu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu. Jadikan setiap saat kami dalam bimbinganmu. Wat tuqa, kami mohon kepadamu ketakwaan ya Allah. Hidup yang terpelihara, hidup yang Engkau cukupi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang mensucikan. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini ya Karim. Allahumma hadina li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan siapapun yang hadir ini yang Engkau kecewakan. Jangan biarkan satupun yang berdosa kecuali Engkau ampuni. Jangan biarkan satupun yang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan jiwanya. Jangan biarkan satupun yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Jangan biarkan satupun yang memiliki aib kecuali Engkau tutupi. Jangan biarkan satupun yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Yang berhutang Engkau bayarkan, yang berhajat Engkau kabulkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segalanya dengan sempurna ya Allah. Engkaulah yang menyayangi mereka. Engkau satu-satunya yang kuasa melindungi, menolong, menjaga, mencukupi. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Teguhkan imannya, bersihkan hatinya, sempurnakan perjuangannya, lindungi dari kezoliman siapapun, bebaskan dari penjajahan siapapun. Cukupi ya Allah, Engkau maha tahu siapapun yang lapar dan haus. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Ya Allah, angkat derajat saudara kami ini fid dunia wal akhirat. Hibur dari setiap kedukaannya ya Allah. Hanya Engkau ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah, alhamdulillah.